Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Dwi Adrianto ya, kok nggak salah ya, dari Jagung Jeget, yang beliau dapat pendapat dari orang lain ya, yang mengatakan bahwa daun-daun kecil pada kopi itu bisa mempengaruhi buah, dan buah pun bisa berkurang katanya ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami oleh Bapak dari Jagung Jeget itu ya, dan ada banyak hal yang harus di sini saya ungkap pada seluruh sahabat tani juga ya. Baik, mari simak. Oke, mari kita bahas ya dari permasalahan Bapak Dwi Andrianto ya, yang teman-temannya mengatakan daunnya daunnya kaku katanya ya, di kebunnya Bapak Andrianto ya. Itu apa sebabnya, Pak? Tolong kasih arahannya seperti apa. Oke, di sini perlu saya jelaskan kepada sahabat tani ya, yang terpenting sekarang sahabat tani, masalah persoalan daun kopi mau besar atau kecil, yang penting buahnya sahabat tani. Karena dari mana-mana saya turun ke lapangan, saya perhatikan daun besar ataupun kecil tidak berpengaruh besar dengan penghasilan kopi. Kopi tetap berbuah ya. Nah, jadi untuk Bapak Andrianto perlu pahami ini, ada beberapa hal yang harus saya bahas di sini ya, bukan satu macam tapi ada berapa macam. Mungkin ada berkenaan dengan Bapak Dwi Adrianto, mungkin berkenaan dengan lahannya yang terjadi saat ini ya. Oke, yang pertama adalah, Pak, ada jenis kopi yang memang daunnya kecil dan juga kaku, Pak, tapi buahnya banyak, Pak ya, buahnya sangat banyak dan luar biasa. Jadi di situ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh apapun antara daun dengan buah ya, walaupun kita tahu daun itu berguna sebagai fotosintesis, kan begitu ya. Tetapi untuk kopi, khususnya untuk kopi Arabica, tidak ada masalah apapun sahabat tadi. Mau daun lebar, daun kecil, itu tidak ada masalah. Malahan daun terlalu lebar pun kalau untuk kopi Arabica itu kebanyakan subur pada daun, tapi kalah dengan buahnya, artinya kurang buahnya. Nah, menang dengan daunnya. Nanti akan kita kasih contoh juga ya. Oke, kita kasih contoh yang daunnya lebar-lebar tapi buahnya berkurang. Oke, ini kita perhatikan daunnya sangat besar dan lebar. Ini juga, tapi apa yang terjadi di sini sahabat tani, buahnya berkurang. Oke, jadi sebenarnya untuk kopi bagusnya daunnya itu standar, tidak besar kali, tidak kecil kali sahabat tani. Nah, di situ terlihat bahwa kalau daunnya tidak terlampau lebar seperti ini, itu beruntung sahabat tani. Itu tandanya produksi kopi di sahabat tani itu banyak buahnya. Tapi kalau daunnya lebar-lebar seperti ini, sudah mirip seperti daunnya robusta ya, waspadai ya. Itu biasanya buahnya berkurang. Nah, seperti di depan kita ini ya, berkurang. Padahal teman-temannya sudah pecah bunganya, akan menjadi buah, tapi ini hanya di bawahnya saja tuh, tapi di atas jong ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa daun besar itu sebenarnya bermasalah, lebih baik daunnya kecil. Oke, tapi tergantung lagi dari jenis kopi. Seperti tadi saya bilang, ada juga jenis kopi seperti itu ya, daunnya kecil-kecil tapi buahnya dahsyat sahabat tani, banyak tuh. Malahan sebaliknya, yang daunnya lebar-lebar seperti ini buahnya kurang. Nah, ada juga kopi Ateng Super Jerman namanya ya, Ateng Super Jerman ya. Sebelum munculnya Ateng Super G3, dulu ada namanya Ateng Super Zaman. Itu konon daunnya kecil-kecil tapi jangan sepilih, buahnya super dahsyat. Namun ya itu tadi, kopi Ateng Super Zaman itu kalau sudah semakin tua buahnya mengecil, tapi banyak ya gitu ya. Jadi kalau untuk kita bikinkan green bean bagus lah ya. Nah, oke, yang kedua, masalah apa yang terjadi? Nah, mungkin bisa jadi karena pengaruh tanah sahabat tani.
Loh, pengaruh tanah bagaimana Pak? Kesuburan tanah sudah hilang atau berkurang. Nah itu Pak Dwi Adrianto, kalau memang bukan karena jenis bibitnya seperti itu, mungkin bisa jadi faktor tanah. Nah ya, faktor tanah, unsur haranya mungkin sudah hilang atau sudah terkontaminasi keseringan dengan kimia, herbisida, sehingga tanah menjadi rusak dan tandus. Dan yang paling bahaya lagi, kalau tanah kita itu pernah ditanami wortel. Nah itu nggak ada kompromi sahabat. Kalau kita sering tanami wortel di lahan kita, lalu kita tanami kopi, biasanya kopi lambat tumbuhnya, rusak ya, dan juga kerdil sahabat tadi. Dan juga perlu dilihat juga dari karakter tanahnya ya. Ada juga di tempat sahabat kita lainnya, daerah Gampung Gelampang itu tanahnya tanah merah, jadi perkembangan kopinya sangat lambat ya. Di saat hujan pun tanah tersebut tidak gampang menyerap air tuh gitu ya. Tapi kalau di musim kemarau itu tanahnya bagaikan batu sahabat tani, bagaikan batu, keras sekali. Nah ya, jadi perhatikan juga karakter dari tanahnya. Dan yang selanjutnya, ketiga ya, yang ketiga itu masalah MDPL, ketinggian sahabat tani. Jadi tanaman kopi Arabica ini wajib kita harus perlu tahu dulu ketinggiannya dari permukaan laut. Makanya untuk kopi Arabica paling cocok, paling disarankan itu di MDPL 800 ke atas, bukan di bawah 800. Loh, kalau di bawah 800 nanti mana Pak, kok saya paksa tanam Arabica tumbuh tapi buahnya kecil ya, kecil dan gak banyak. Saya udah coba juga di daerah Langsa, Aceh Timur ya, tempat saya tinggal. Hasilnya seperti itu sahabat tani. Jadi segala hal sesuatu saya katakan pada sahabat tani bukan asal ngomong, tapi melalui eksperimen dari saya sendiri. Karena kalau kita eksperimen sendiri lebih jamin daripada kita ambil dari artikel, dari Mbah Google, dari yang lain-lain gitu ya. Dan juga Pak Dwi Andrianto perlu juga pahami, kemungkinan bisa jadi juga tanaman kopinya sudah terlampau tua. Itu biasanya terjadi pada kopi Ateng Super kebanyakannya, atau pokoknya yang ateng-atengnya itu ya, Arabica Ateng itu biasa terjadi seperti itu. Semakin tua usia kopi itu, semakin mengecil daunnya. Apakah bisa dibesarkan Pak daunnya lagi? Bisa, tetapi untuk apa? Kita sekarang bukan petik daunnya, tapi kita petik itu hasilnya, panen buahnya ya, bukan daunnya. Jadi untuk Pak Dwi Adrianto, jangan berfokus, jangan panik, jangan takut hanya karena daun kecil ya, ditakut-takuti oleh teman. Nah itu kalau menurut saya enggak usah dipikirkan sahabat tani ya, jangan dipikirkan itu. Kita petik buahnya bukan daunnya, kecuali kalau memang daunnya bisa dibuat teh ya, bisa dinikmati ya, ya itu silahkan, terserah lagi ya. Oke, akan saya tunjukkan juga di tempat saya juga ada ini Ateng Jerman ya, Ateng Super Jerman. Coba perhatikan daunnya kecil-kecil ya, tidak besar, kecil-kecil ya sahabat. Tapi perhatikan bunganya nih, perhatikan buahnya jadi ya. Ini kalau kopi Ateng Jerman ini biasanya buahnya sembunyi di dalam sahabat. Jadi kalau dari atas kita sorot tidak nampak dianya. Nah ini perbedaan Ateng Jerman. Berbeda dengan Ateng Super G3, pada umumnya nongol ya, nampak lang gitu ya. Nah, ini tidak dia. Jadi Pak Dwi Adrianto, saya pun juga punya Pak. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan dengar kata orang Pak. Kita petik sekarang buahnya Pak ya. Yang penting Pak Adrianto perlu pahami hal-hal apa saja yang tadi saya sampaikan. Barangkali ada salah satunya yang Bapak alami ya. Jadi silakan Bapak benahi sendiri di mana, dan mungkin ada salah satu seperti saya bilang tadi, ada yang berkenaan ya, yang di atas 1400 itu naungannya jangan terlalu rapat ya, dikurangi, jangan terlalu rapat. Oke, jadi begitu aja ya tentang hal-hal dan apa saja yang perlu kita tahu ya, penyebab-penyebab daun kopi itu kecil, dan apakah kalau daun kecil ini Pak berbahaya untuk buah, berkurang buahnya ya gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya, mau daunnya kecil
Untuk kopi malah lebih bagusnya daunnya kecil kalau menurut saya sahabat, daripada yang daunnya lebar-lebar. Itu tadi udah saya tunjukkan ya, menang subur daunnya tapi buahnya kurang. Tapi kalau bisa daunnya bisa kita olah jadi teh ya beruntungnya kan. Nah, bisa menghasilkan ini. Tapi ini masalahnya buahnya. Jadi kita fokus sama buahnya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.